Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semuanya. Kami di sini kelompok manajemen project dengan perusahaan PT Bina Laksana Teknologi yang sudah berpengalaman dalam membangun project dalam IT, terutama di bidang infrastruktur dan juga software. Nah, kami di sini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5658 di daerah SCBD, Jakarta Selatan. Untuk proyek manajemen plan pembangunan infrastruktur digital Desa Sukamaju. Nah, jadi untuk kami ini sudah berpengalaman dengan banyak proyek dan juga dengan teknik yang masing-masing mempunyai keahliannya yang expert gitu untuk software, untuk network, dan untuk infrastruktur terhadap desa-desa yang ada di Indonesia. Bisa dilanjut? Oke, terima kasih kepada rekan saya, Mas Muhammad Farid. Mungkin di sini saya langsung masuk ke bagian laporan dari Project Management Plan-nya, yaitu di bagian Introduction. Oke, di bagian Introduction ini terdapat juga di poin 1.1 terdapat profil perusahaan, di mana PT Bina Laksana Teknologi ini adalah perusahaan yang berfokus pada solusi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pengalaman yang kuat, perusahaan telah membantu berbagai sektor dalam membangun infrastruktur digital yang juga handal. Lalu untuk di bagian poin 1.2 yaitu latar belakangnya, teknologi informasi kini menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Namun di Desa Sukamaju masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses teknologi dan infrastruktur digital yang memadai. Kesenjangan ini juga tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga pendidikan dan juga pelayanan publik. Nah, oleh karena itu, proyek yang dibuat ini bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Untuk di bagian poin 1.3 yaitu tujuan proyeknya, proyek ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu meningkatkan akses teknologi dan menyediakan jaringan internet yang stabil, lalu mendukung efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi, dan poin ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan, dan poin terakhir, tujuannya yaitu mengembangkan ekosistem digital dalam membangun smart center sebagai pusat kegiatan masyarakat. Lalu untuk manfaat proyeknya, jika berhasil, dengan keberhasilan proyek ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif, di antaranya seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan berbasis digital, mendorong inovasi lokal yang memanfaatkan teknologi, mempercepat proses administrasi, lalu mengurangi kesenjangan teknologi di wilayah pedesaan, tepatnya di Desa Sukamaju ini. Untuk di selanjutnya, eh, ruang lingkup proyek. Nah, pada ruang lingkup proyeknya, proyek ini mencakup beberapa komponen utama, di antaranya yaitu pembangunan smart center, fasilitas fisik dengan perangkat teknologi tentunya, pengembangan aplikasi digital untuk pelayanan publik dan administrasi desa, lalu instalasi jaringan internet yang stabil dan luas, lalu pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Adapun poin tambahannya, eh, kami perusahaan juga memastikan bahwa proyek ini dirancang untuk keberlanjutan, masuk pelatihan masyarakatnya, juga agar mampu memanfaatkan dan merawat infrastruktur ini ke depannya. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder, kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan dari proyek ini. Selanjutnya mungkin untuk di bagian project scope management akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Kak Nurul. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yang breakdown struktur sendiri. Jadi WBS itu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir seluruh aktivitas proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, ini merupakan WBS untuk proyek ini. Jadi, untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri itu
Yang pertama adalah proses inception, di mana melakukan identifikasi kebutuhan dan juga persetujuan proyeknya. Kemudian ada planning, di mana melakukan rencana anggaran dan juga penjadwalan. Kemudian pada fase atau tahap yang utama adalah melakukan konstruksi dan implementasi. Di sini ada terbagi 3. Yang pertama adalah infrastruktur setup. Di sini kami mengadakan pengadaan untuk perangkat keras dan peralatan untuk smart center-nya, kemudian melakukan pembangunan fisik smart center tersebut, kemudian melakukan instalasi perangkat keras di smart center yang sudah jadi. Kemudian di konstruksi dan implementasi itu yang kedua ada sistem development, di mana aplikasinya itu dikembangkan dan juga melakukan pengujian aplikasi tersebut. Dan yang ketiga ada implementasi dan training, di mana melakukan pelatihan terhadap perangkat desa dan juga terhadap masyarakat. Kemudian tahap keempat adalah proses delivery, di mana penyerahan hasil proyeknya dan juga evaluasi akhir. Dan yang terakhir adalah prosesnya itu atau proyeknya itu berhasil selesai. Kemudian untuk bagian ini mungkin bisa dijelaskan oleh Farid. Baik, yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, bahwa yang pertama itu ada inception, lalu identifikasi kebutuhan, di mana pada aktivitas ini akan melibatkan analisis awal untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Jadi, tim akan mengumpulkan data-data terkait kondisi desa, infrastruktur yang sudah ada dengan sekarang, dan kebutuhan masyarakat agar lebih relevan lagi dengan kebutuhannya. Yang kedua ada persetujuan proyek, di mana setelah kebutuhan tersebut telah teridentifikasi, dokumen rencana pun akan diajukan kepada pemerintah desa dan pihak sponsor agar mendapat persetujuan resmi, khususnya dari project manager dan kepala desa. Setelah itu ada planning, yang pertama untuk anggarannya dulu ya. Aktivitas ini menyusun rencana biaya untuk setiap aktivitas proyek, termasuk pembelian alat, pengembangan aplikasi, pelatihan, dan maintenance. Dan yang kedua ada penjadwalan, di mana aktivitas ini secara rinci akan menetapkan durasi untuk setiap aktivitas itu berdasarkan WBS dan ketergantungannya antar aktivitas yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada konstruksi dan implementasi, di mana infrastruktur yang kita setup ini akan kita siapkan. Dari yang pertama ada perangkat keras serta peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasional smart center ya. Jadi perangkat ini di antara lain ada komputer itu sendiri, router untuk networking-nya, bagian server, operasi sistem, lalu juga perlengkapan yang lain untuk mendukung aktivitas digital di desa ini. Sudah dipersiapkan pembangunan smart center-nya, kita juga akan membangun, meliputi desain ruangan, fasilitas dasar, instalasi listrik, dan kebutuhan lain untuk mendukung teknologi pada smart center ini. Lalu setelah itu, setelah ada infrastrukturnya, setelah kita mempunyai perangkat kerasnya, maka kita akan lakukan instalasi dengan konfigurasi tertentu. Aktivitas ini juga mencakup dan memastikan bahwa koneksi yang berjalan itu berjalan dengan optimal. Lalu juga ada di sistem development-nya terkait software atau aplikasi, yang dimana ini bisa mempermudah pengelolaan data dan layanan publik dengan baik. Selain pengembangan, kita juga ada pengujian untuk memastikan fungsi ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan pada sistem dan juga operasional yang berjalan di desa itu. Setelah itu akan ada training atau pelatihan yang menggunakan aplikasi administrasi ini yang akan kita buat dengan memanfaatkan teknologi smart center yang sudah kita bangun, dan juga akan pelatihan kepada masyarakat ya, yang tadi ke perangkat desa dahulu selaku yang menjalankan pemerintahan di perangkat desa, lalu untuk ke masyarakat di level bawah. Setelah itu kita delivery juga penyerahan hasil proyek ini kepada pemerintah desa dan untuk dioperasikan secara mandiri tanpa memerlukan kebutuhan dari pihak vendor dari kami. Dan akan dilakukan evaluasi akhir dengan mencakup laporan capaian,
kendala, dan rekomendasi untuk dapat membangun serta maintenance di proyek yang akan datang. Dan selanjutnya akan dilakukan project completion atau akhiran ya. Bisa di next. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk project time atau schedule-nya. Jadi di sini untuk time management-nya kami menggunakan Gantt project. Di sini untuk masing-masing aktivitas itu harus dilakukan setelah aktivitas yang sebelumnya selesai dulu, baru bisa dilanjutkan. Ini sebenarnya semuanya sama saja seperti yang sudah ada di WBS, namun di sini dilengkapi dengan tanggal-tanggalnya. Jadi, proyek pembangunan infrastruktur ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 2024. Untuk tahap inception-nya sendiri itu dari tanggal 20 sampai 21 Oktober 2024, di mana berjalan hanya 1 hari saja. Kemudian langsung masuk pada tahap planning pada tanggal 20 Oktober sampai 3 November 2024, di mana untuk merencanakan anggarannya itu sendiri di tanggal 20 Oktober sampai 24 Oktober 2024, dan penjadwalannya itu tanggal 25 Oktober sampai 3 November 2024. Kemudian setelah tahap planning itu selesai, akan memasuki tahap construction dan juga implementasi yang untuk infrastruktur setup-nya itu dari tanggal 6 November 2024 sampai 22 Desember 2024. Untuk pengadaan perangkat kerasnya itu dilakukan tanggal 6 November 2024 sampai tanggal 22 November 2024. Kemudian pembangunan smart center-nya itu dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dari tanggal 23 November 2024 sampai 17 Desember 2024, dan instalasi perangkat kerasnya itu dimulai besoknya tanggal 18 Desember 2024 sampai tanggal 22 Desember 2024. Kemudian masuk pada sistem development atau pengembangan aplikasinya yang dilakukan tanggal 23 sampai 23 Desember 2024 sampai tanggal 24 Januari 2025, dan pengujian aplikasinya itu tanggal 25 Januari 2024 sampai tanggal 3 bulan Februari 2025. Tahun 2025. Kemudian untuk trainingnya itu, untuk perangkat desa itu dilakukan cukup lama, yaitu dari tanggal 5 Februari sampai tanggal 15 Maret 2025. Kemudian untuk masyarakat itu dilakukan tanggal 16 Maret sampai tanggal 5 April 2025. Untuk delivery-nya itu, penyerahan hasil proyeknya diserahkan tanggal 6 April 2025 sampai 15 April 2025, dan evaluasi akhirnya itu selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 April 2025, dan proyek selesai pada tanggal 21 April 2025. Selanjutnya, untuk cost management akan dijelaskan oleh Kamutia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai cost estimation dan juga cost budgeting. Jadi cost estimation itu merupakan prediksi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Juga cost budgeting itu mengalokasikan biayanya ke bagian-bagian yang lebih spesifik. Jadi di sini cost estimation-nya yaitu ada pembangunan infrastruktur dan teknologi smart center, di mana kami menyediakan sekitar 10 unit komputer, dan per unitnya itu sebanyak 4 juta rupiah. Kemudian untuk server lokalnya sebanyak sebesar 21.600.000 per tahun. Kemudian router, switch, dan access point-nya sebesar 10.200.000 rupiah. Kabel LAN, UPS, dan perangkat pendukungnya sebesar 600.000 rupiah dengan biaya pemasangan per titiknya 450.000 rupiah. Kemudian untuk pembangunan smart center-nya kami prediksikan sebesar 90 juta rupiah. Kemudian ada instalasi listrik dan konfigurasi sekitar 10 juta rupiah. Furnitur yaitu meja untuk komputer, meja kursi, dan rak dokumen itu sekitar 10 juta rupiah. Kemudian untuk pendingin ruangannya kami menggunakan kipas angin dengan biaya pemasangannya sudah include sebesar 1.900.000 rupiah. Dengan estimasi total biaya untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi smart center yaitu 184.750.000 rupiah. Kemudian kedua ada pengembangan sistem dan aplikasi desa digital dengan desain sistem
Kami perkirakan biayanya itu sekitar 6 juta rupiah, pengembangan aplikasi dan sistem informasinya sekitar 50 juta rupiah, kemudian hosting dan server domainnya sekitar 1 juta per tahun, kemudian pengujian dan debuggingnya sekitar 40 juta rupiah. Jadi estimasi total biaya untuk pengembangan sistem dan aplikasi desa digital sekitar 97 juta rupiah. Selanjutnya untuk pelatihan dan pengembangan perangkat desa dan masyarakat, di mana di sini kami alokasikan sekitar dengan pelatihan perangkat desanya, include dengan materi dan pengajar profesionalnya sekitar Rp450.000 per pertemuan, dengan target pertemuan kami targetkan itu 20 pertemuan, jadi sekitar 9 juta rupiah. Kemudian pelatihan penggunaan teknologi sebesar 4 juta rupiah. Kemudian estimasi total untuk pelatihan dan pengembangan perangkat desa dan masyarakat itu sekitar 17.450.000 rupiah. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem, di mana kami estimasikan biayanya itu perawatan perangkat keras sekitar Rp725.000 per unit komputer, kemudian dukungan teknis softwarenya dan juga pembaruan sistem sekitar Rp6.500.000. Selanjutnya untuk monitoring dan pengoptimalan jaringannya sekitar Rp2.400.000 per tahun. Jadi estimasi total biaya untuk pemeliharaan sistem itu sekitar Rp9.625.000. Untuk cost budgetingnya, dari estimasi biaya yang ditotalkan sebelumnya ada sekitar 191 juta, ada sisa untuk kontraktor, tim desain, dan juga arsitektur serta kuli bangunan sekitar Rp191.175.000. Jadi total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini sekitar Rp500 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Project Quality Management, di mana untuk proyek yang akan kita bangun, kita juga akan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut juga telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang pertama, untuk administrasi di sistem digital ini, pada sistem aplikasi yang kita buat ini harus meningkatkan efisiensi administrasi ya, sebesar 50% dalam 6 bulan. Lalu juga untuk stabilitas jaringan internet, infrastruktur tersebut harus memberikan uptime ya, jadi tidak ada lagi down, minimal 99% pada kantor desa, smart center, dan 12 titik wifi publik yang akan kita pasang. Selanjutnya, untuk kepuasan peserta pelatihan teknologi harus menunjukkan di angka 90% untuk meningkatkan literasi digital berdasarkan evaluasi pasca pelatihan. Untuk yang kedua ada quality standar, di mana untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang kita adakan itu harus memenuhi ISO 2510 untuk kualitas perangkat lunak. Lalu untuk jaringan publiknya, kita harus mematuhi standar I3DO11. Lalu juga untuk dokumentasi pelatihan teknologi harus memenuhi pedoman digital literasi framework nasional. Lalu untuk quality assurance pada activity, kita juga untuk perangkat lunak akan melakukan kode review dan juga testing untuk setiap modulnya melalui uji fungsionalitas, compatibilitas, dan juga stress test. Yang kedua ada inspeksi infrastruktur, di mana untuk pemeriksaan instalasi jaringan kita akan lakukan sebelum melakukan implementasi. Dan juga ada pelatihan dan simulasi untuk uji coba program yang kita buat untuk memastikan efektivitas sesuai dengan kurikulum. Lalu juga ada quality control terhadap aplikasi dan sistem yang kita buat, di mana kita akan melakukan UIT, melibatkan perangkat desa dan masyarakat untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah dibangun ini memenuhi kebutuhan. Lalu juga ada monitoring jaringan, kita menggunakan tools seperti Ping dan juga Nagios untuk melacak stabilitas dan kinerja jaringan tersebut. Lalu ada survei pasca implementasi agar mengetahui bagaimana sih tanggapannya, apa yang kurang dan apa yang lebih.
Di sini kita akan ada roles-nya, di mana Naufal Golib Sidik ini akan bertanggung jawab atas implementasi pemantauan keseluruhan QMP. Lalu juga ada Aurel Arozak untuk memastikan standar kualitas perangkat keras jaringan itu sudah terpenuhi. Dan juga ada Aubrey Noval untuk memastikan aplikasi sesuai standar. Dan ada Gloria Evelyn Ronsai untuk mengevaluasi survei dan juga komunikasi secara feedback kualitas. Selanjutnya ada risk management for quality, di mana kita juga akan melihat apa saja ancaman yang akan datang untuk proyek-proyek kita. Yang pertama kita akan ada keterlambatan dalam infrastruktur, di mana langkah mitigasi dengan inspeksi reguler setiap instalasi agar tidak terjadi keterlambatan. Lalu juga pastinya dengan perubahan ada penolakan terhadap teknologi baru. Maka kita akan mitigasi dengan meningkatkan sosialisasi serta mengumpulkan masukan masyarakat sejak awal agar sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Lalu juga kita akan melakukan automated testing tool menggunakan Selenium untuk aplikasinya dan juga Wireshark untuk networking. Kita juga akan menyebar formulir ataupun melakukan wawancara secara langsung untuk feedback collection, dan juga kita akan melakukan proses iteratif untuk evaluasi kualitas secara periodik berdasarkan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Langsung kita masuk ke bagian Project Communication Management. Dalam hal komunikasi, tim setelah perusahaan juga telah merancang jalur komunikasi yang cukup efektif. Seperti antara lainnya yaitu manajer proyek akan melaporkan kemajuan kepada eksekutif sponsor melalui laporan mingguan, di mana media utamanya itu lewat resmi yang dilakukan oleh manajer proyek. Lalu tim proyek juga akan melaksanakan rapat evaluasi mingguan, biasanya dilakukan setiap hari Senin untuk membahas progres dan juga resiko. Lalu stakeholder akan diberikan laporan bulanan melalui sesi tatap muka dan juga publikasi surat resmi. Lalu untuk komunikasi harian ataupun darurat, tim menggunakan grup WhatsApp dan telepon langsung agar respon cepat dapat dilakukan. Berikut di poin 6.2 juga terdapat kontak person dari tiap-tiap tim proyek serta departemennya masing-masing. Mungkin selanjutnya masuk ke bagian risk management. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas tentang manajemen risiko dalam proyek pembangunan infrastruktur digital di Desa Sukamaju. Risiko juga merupakan faktor penting yang harus tim perusahaan kelola untuk memastikan keberhasilan dari proyek ini. Mungkin berikut beberapa risiko utama yang telah tim proyek identifikasi. Seperti dalam risk register ini, dalam tabel ini tim proyek telah mengidentifikasi 4 risiko utama beserta tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada penolakan oleh masyarakat terhadap teknologi baru dengan rating risiko medium. Lalu ada keterlambatan pemasangan infrastruktur yang diperlukan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena dapat menghambat seluruh timeline proyek. Lalu ada anggaran melebihi batas yang telah ditetapkan juga masuk dalam rating risiko tinggi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek ini. Lalu yang terakhir ada keterbatasan kemampuan teknologi masyarakat dengan tingkat risiko tinggi pula, karena keberhasilan proyek ini juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Lalu masuk ke poin 7.2, di sini terdapat pada matrik risiko ini, risiko-risiko yang diidentifikasi telah dipetakan berdasarkan kemungkinan terjadinya biasanya likelihood dan juga tingkat keparahannya atau seperti itu. Sini penolakan oleh masyarakat terhadap teknologi baru di kuadran kuning karena dinilai tidak terlalu mungkin terjadi
karena dianggap masyarakat sangat antusias untuk terhadap teknologi baru ini. Namun dampaknya juga cukup signifikan juga. Lalu untuk keterlambatan pemasangan infrastruktur dan anggaran yang melebihi batas terletak di kuadran merah karena memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi, jadi possibility-nya lumayan tinggi dan juga dampaknya yang cukup serius. Lalu untuk keterbatasan kemampuan masyarakat terhadap teknologi baru juga berada di kuadran merah karena tingginya kemungkinan dan dampak yang bisa ditimbulkannya. Kalau kita masuk ke bagian poin 7.3 yaitu mitigasi resikonya. Tim proyek telah menyusun strategi mitigasi untuk risiko-risiko tersebut. Di antaranya untuk risiko keterlambatan pemasangan infrastruktur, tim akan menyusun kontrak dengan klausul penalti terhadap vendor yang memiliki keterlambatan. Lalu selain itu juga tim akan menyediakan vendor cadangan untuk mempercepat proses pemasangan jika terjadi kendala. Lalu untuk risiko penolakan oleh masyarakat terhadap teknologi baru, tim akan mengadakan kampanye kesadaran mengenai pentingnya teknologi ini. Intensif juga akan diberikan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung penggunaan teknologi baru. Lalu untuk mitigasi risiko untuk anggaran melebihi batas yang telah ditetapkan, kontrol anggaran juga akan dilakukan mingguan untuk memantau pengeluaran secara ketat tentunya. Biaya yang kurang diperlukan akan dipangkas juga untuk menjaga efisiensi dari anggaran yang telah ditetapkan. Dan juga mitigasi untuk risiko terakhir yaitu untuk keterbatasan kemampuan teknologi masyarakat, tim akan menyediakan program edukasi termasuk pelatihan, diskusi untuk membantu masyarakat memahami teknologi baru. Hal ini juga mencakup sesi tanya jawab untuk masyarakat yang kebingungan atau menghadapi kendala yang dirasakan untuk teknologi baru ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk sekarang ada pengadaan, di mana yang sudah tadi rekan saya sebutkan, bahwa untuk anggaran tersebut akan kita anggarkan juga di pembangunan infrastruktur smart center ya. Yang pertama ada komputer 10 unit yang kita akan juga sebagai operator, lalu juga ada server lokal untuk menghubungkan antar jaringannya nanti dengan aplikasi, router, switch, access point yang akan kita lakukan untuk networking, kabelan, UPS, dan perangkat dukung lainnya agar menunjang aplikasi dan juga server dengan in case kalau nanti servernya mati akan ada backup UPS-nya. Lalu juga ada pendingin ruangan dan juga furnitur yang seperti meja, kursi, dan rak. Itu yang kita adakan untuk infrastruktur smart center. Lalu yang kedua ada pembangunan aplikasi yang tentu saja kita akan adakan lagi anggaran aplikasi desa digital. Tak lupa dengan hosting servernya dan juga domain agar apa? Agar bisa diakses oleh internet. Berbeda dengan lokal yang tadi, kalau lokal hanya untuk informasi lokal di desa itu, kalau server dan domain ini untuk mengakses API-nya. Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan antara perangkat desa dan juga masyarakat. Kita juga akan membuat modul, panduan, dan bahan ajar sebagai materi pelatihan dan juga perangkat pendukung untuk pelatihan teknologi ini. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan sistem di mana untuk hardware kita juga akan lakukan backup secara rutin. Kita juga akan melakukan update dan juga dukungan teknis untuk softwarenya dan juga pemeliharaan monitoring jaringan. Untuk project stakeholder bisa dilanjut lagi kepada Mas Yoga. Siapa? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian project stakeholder.
Jadi untuk stakeholder ini merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk proyek ini karena dia melibatkan pihak-pihak yang penting dan juga pengaruh yang berbeda-beda. Ada pemerintah desa, kemudian sponsor, masyarakat, serta juga tim teknisnya. Jadi di sini yang pertama ada stakeholder register. Di sini ada 11 posisi dengan masing-masing peran, pengaruh, kepentingan, dan juga strategi keterlibatannya. Yang pertama adalah manajer IT. Dia berperan sebagai koordinator teknis dengan pengaruh yang tinggi. Dia kepentingannya itu untuk kelancaran teknis proyek dengan strategi keterlibatannya itu melakukan rapat mingguan, kemudian laporan progres, dan koordinasi cepat melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian ada pengembang aplikasi, dia berperan sebagai pengembang aplikasi dengan pengaruh yang sedang. Kepentingannya itu pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan melakukan rapat harian selama fase pengembangan dan uji coba untuk menerima masukan dari pengguna. Kemudian ada IT infrastruktur, perannya sebagai instalasi dan pengelolaan perangkat keras dengan pengaruh yang tinggi, di mana kepentingannya itu untuk perangkat keras terpasang dan berfungsi secara optimal. Untuk keterlibatan itu koordinasi langsung selama pengadaan dan instalasi perangkat keras dan juga laporan secara real time. Kemudian ada posisi jaringan di mana perannya itu melakukan konfigurasi jaringan dan keamanan dengan pengaruh yang tinggi, di mana kepentingan utamanya itu untuk infrastruktur jaringan yang aman dan stabil, serta keterlibatannya itu menghadiri rapat evaluasi mingguan, kemudian melakukan penyesuaian jaringan apabila ada kendala. Kemudian ada public relation, di mana perannya itu untuk komunikasi eksternal antara masing-masing bagian ini dan juga masyarakat atau dengan bagian-bagian yang memang berpengaruh di proyek ini dengan pengaruh yang sedang dan juga kepentingan utamanya itu komunikasi lancar dengan stakeholder eksternal dan keterlibatannya itu mengelola komunikasi rutin dengan pemerintah desa, masyarakat, dan juga sponsor. Kemudian ada juga pengelola anggaran, berperan sebagai pengelola anggaran dengan pengaruh yang tinggi. Kemudian dia kepentingan utamanya itu pengelolaan anggaran yang efisien, serta keterlibatannya itu menyediakan laporan keuangan mingguan kepada manajer proyek dan juga memastikan adanya transparansi. Kemudian pemerintah Desa Sukamaju berperan sebagai penerima manfaat dan juga pengawas proyek dengan pengaruh yang tinggi, di mana kepentingan utamanya itu adalah keberhasilan implementasi dari Smart Center dan juga keterlibatannya itu pada rapat persetujuan rencana proyek, rapat bulanan, dan laporan evaluasi akhir. Kemudian untuk masyarakatnya itu berperan sebagai penerima manfaat akhir dengan pengaruh yang sedang, di mana untuk kepentingan utamanya itu untuk akses ke teknologi dan literasi digital dengan keterlibatannya itu untuk mengadakan pelatihan literasi digital, sosialisasi manfaat Smart Center, dan juga pelibatan aktif. Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Kabupaten Sejahtera, di mana dia itu perannya untuk memberikan dukungan dan pengawasan proyek dengan tingkat pengaruh yang tinggi, memberikan kebijakan dan regulasi untuk mendukung implementasi proyek dengan keterlibatan untuk rapat koordinasi dan evaluasi serta dukungan kebijakan. Kemudian ada penyedia layanan internet, tentunya perannya untuk menyediakan infrastruktur internet dengan pengaruh yang tinggi. Kemudian untuk kepentingan utamanya itu adalah ketersediaan dan stabilitas layanan internet dengan keterlibatan koordinasi selama instalasi dan pemeliharaan jaringan serta pemantauan layanan. Kemudian untuk kontraktor pembangunan tentunya perannya untuk pembangunan fisik dari Smart Center dengan pengaruh yang tinggi dan juga untuk menyelesaikan konstruksi sesuai spesifikasi, dan keterlibatannya adalah pengawasan langsung selama konstruksi dan laporan progres berkala kepada manajer proyek. Yang terakhir adalah tim desain dan arsitektur, perannya untuk merencanakan dan mendesain fisik dari Smart Center dengan pengaruh yang sedang,
kemudian mendesain ruangan yang sesuai dengan kebutuhan proyek, dan keterlibatannya itu diskusi intensif pada tahap perencanaan awal dan konsultasi selama pembangunan berlangsung. Kemudian di sini ada matriks stakeholder. Jadi matriks stakeholder itu terbagi dua, yaitu influence dan juga interest. Jadi masing-masing dari peran di sini akan dibagikan. Untuk influence high dan juga interest medium itu ada kepala desa, IT infrastruktur, tim desain, dan tim arsitektur. Kemudian untuk influence medium dan interest medium ada public relation. Kemudian untuk influence low dan interest medium ada konsultan teknologi. Selanjutnya untuk influence high dan interest high ada pemerintah desa, sponsor, manajer proyek, pengelola anggaran, kontraktor, kemudian dinas pemberdayaan, kemudian penyedia layanan internet. Dan untuk influence yang medium dan interest high ada masyarakat desa, network engineer, dan juga tim proyek. Yang terakhir adalah Project Human Resource Management. Di sini ada bagan organisasi yang tentunya paling atas itu ada sponsor, kemudian di bawahnya langsung ada manajer proyek yang diikuti oleh IT, infrastruktur, dan networking, pengembang aplikasi, public relation, dan pengelola anggaran. Untuk IT, infrastruktur, dan networking itu di bawahnya diikuti juga oleh kontraktor pembangun, yaitu tim desain dan juga arsitektur. Jadi di sini masing-masingnya itu mereka ada peran dan tugas. Untuk sponsornya itu tentunya dia penyandang dana dan pengawas pencapaian tujuan proyek. Tugasnya adalah sebagai berikut. Kemudian manajer proyek berperan sebagai pengelola utama proyek yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek, di mana tugasnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada IT infrastruktur dan networking, di mana perannya itu untuk pengelola perangkat keras dan juga jaringan yang mendukung proyek. Tugasnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada pengembang aplikasi, di mana perannya itu adalah untuk pembuat dan pemelihara aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proyek. Tugasnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada public relation, di mana perannya itu untuk sebagai pengelola komunikasi eksternal proyek dengan stakeholder dan juga masyarakat, di mana tugasnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada pengelola anggaran, di mana perannya itu untuk mengelola keuangan yang memastikan efisiensi dan juga transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek, di mana tugasnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir ada kontraktor pembangunan, perannya itu untuk melaksanakan atau membangun fisik pembangunan proyek yang bertanggung jawab atas konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan tugasnya adalah sebagai berikut. Yang terakhir di sini ada responsibility assignment matrix. Jadi ini merupakan tabel yang terdiri dari responsible, accountable, consulted, dan juga informant. Jadi di sini untuk bagian pertama ini adalah aktivitas, kolom aktivitas yang sesuai dengan WBS. Dan di sini ada masing-masing dari human resource-nya, ada sponsor, manajer proyek, IT, infrastruktur dan networking, pengembang aplikasi, public relation, pengelola anggaran, dan juga kontraktor pembangunan. Jadi di sini misalnya untuk identifikasi kebutuhan, sponsor itu dia sebagai orang yang mendapatkan informasi. Manajer proyek dia sebagai orang yang berwenang atas keberhasilan atau kegagalan dari proyeknya. Kemudian IT infrastruktur dan networking, pengembang aplikasi, public relation, pengelola anggaran itu sebagai orang yang memberikan masukan atau mendapatkan informasi. Dan kontraktor pembangunan itu sebagai orang yang mendapatkan informasi. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lain yang mungkin kalau dijelaskan akan sangat panjang. Jadi seperti itu untuk tabel ini. Untuk huruf R itu artinya orang yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan aktivitas. Kemudian A itu artinya orang yang memiliki kewenangan penuh atas keberhasilan atau kegagalan aktivitas. Kemudian C itu artinya orang yang dilibatkan dalam memberikan masukan
atau informasi terkait aktivitas. Dan yang terakhir, I ya, merupakan orang yang mendapatkan informasi terkait perkembangan aktivitas. Baik. Di sini merupakan ada sponsor acceptance yang telah disetujui oleh proyek sponsor pada tanggal 12 Januari 2025. Baik, artinya semua dokumen terkait PMP sudah kami jelaskan semua. Demikianlah dokumen PMP yang kami buat untuk pembangunan infrastruktur digital Desa Sukamaju ini. Mudah-mudahan dari semua yang kami rencanakan, yang kami anggarkan, dan yang kami akan implementasikan dapat melaksana dengan lancar dan juga dengan sukses. Baik, dari saya sudah cukup. Dari teman-teman, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, sudah cukup dari saya. Baik. Oke, dari yang lain juga cukup. Ya, mungkin sudah tidak lagi tambahan. Demikianlah presentasi PMP yang kami buat. Saya selaku Project Manager untuk PT Bina Laksana Teknologi ini, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.